Pengertian etika bisnis secara etimologi. Etika berasal dari kata etikus dan etikos yang memiliki makna kebiasaan. Bertens menyatakan pengertian tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Moralitas selalu berkaitan dengan yang dilakukan manusia dan kegiatan bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia. Ada 4 teori yang paling penting menurut Bertens, yaitu A. Utilitarianisme, yang B. Deontologi, yang C. Teori hak, dan D. Teori keutamaan. Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban, dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Secara etimologi, etika berasal dari etikus dan etikos yang memiliki makna kebiasaan. Baik, selanjutnya yaitu etika bisnis memang seharusnya dinilai dari sudut pandang moral. Kenapa? Karena sama seperti semua kegiatan manusia dapat dilihat dari sudut pandang moral. Menurut Kerap 1998, pengertian etika bisnis merupakan semua kegiatan bisnis. Nah, pastinya bermuara pada moral yang berlaku. Ketika suatu perusahaan tidak menerapkan norma moral yang berlaku dengan baik, maka hal tersebut masuk dalam lingkup pelanggaran etika bisnis. Nah, menurut Bertens 2013, ia mengemukakan 3 ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu yang pertama seperti hati nurani. Karena pada dasarnya setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya secara tidak langsung, dia juga menghancurkan integritas pribadinya. Kemudian yaitu kaidah emas. Kaidah emas ini berbunyi yaitu hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Nah, maksudnya itu adalah jika seseorang tidak ingin mendapatkan perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. Kemudian yaitu yang terakhir adalah penilaian umum. Yang dimaksud dengan penilaian umum ini adalah perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Namun, jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik, maka berarti bisnis tersebut tidak etis. Nah, hal ini disebut juga audit sosial. Mungkin hanya itu pengertian dari etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Muslis. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam hal ini, perusahaan bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Dalam menetapkan kebijakan perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapinya. Yang kedua, kejujuran. Prinsip ini menjadi nilai paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, niat baik dan tidak berniat jahat berhubungan erat dengan kejujuran. Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan tersebut. Yang keempat, adil. Menganjurkan perusahaan untuk bersikap adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis. Yang kelima, hormat kepada diri sendiri. Prinsip ini adalah cerminan penghargaan positif pada diri sendiri, dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut.
Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator untuk perusahaan yang melakukan usahanya sesuai dengan etika bisnis. Salah satu prinsip yang tidak terpenuhi mengidentifikasikan adanya pelanggaran etika bisnis. Baik, selanjutnya ada pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis muncul akibat pelaku bisnis hanya memikirkan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan menjadi semakin besar. Tidak hanya menaikkan omset saja, melainkan juga melakukan hal-hal yang tidak etis seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut membuat masyarakat resah. Dampak buruk yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak melakukan norma-norma yang berlaku dalam etika bisnis, maka hal tersebut bisa berdampak pada ketidakpercayaan konsumen. Alhasil penjualan semakin menurun dan bisa-bisa perusahaan tersebut akan bangkrut. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika bisnis. Faktor yang membuat pelaku etika bisnis melakukan pelanggaran antara lain yang pertama, banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik. Yang kedua, ingin menambah pasar. Yang ketiga, ingin menguasai pasar. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang pertama merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling kuat. Untuk mempertahankan produk perusahaan tetap menjadi yang utama, dibuatlah iklan dengan sindiran-sindiran pada produk lain. Orang yang berbuat curang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, orang tersebut sering mengalami kegagalan. Yang kedua, orang yang tidak disukai atau tidak menyukai dirinya cenderung berbuat curang. Yang ketiga yaitu kesempatan yang mudah untuk berbuat curang atau mencuri. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan bahwa kesimpulannya adalah bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Menurut Bertens tahun 2013. Dari pandang sudut ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Yang ketiga, dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Jika terjadi penyimpangan moral, maka pelanggaran etika bisnis akan terjadi. Contoh, kasus-kasus yang sudah dipaparkan di atas tersebut, faktor-faktor yang menunjang mereka melakukan pelanggaran seperti yang pertama, meraih banyak keuntungan yang terjadi pada perusahaan Telkomsel mengenai manipulasi kuis berhadiah.